Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyina wa syafiina wa zuhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat Allah kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada kesempatan bulan Ramadan ini. Itu merupakan nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seorang Ibrahim bin Adham berjalan-jalan ke pasar. Terdengar oleh Ibrahim bin Adham tadi sebuah suara yang mengatakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadaku. Kalimat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadaku. Kemudian Ibrahim bin Adham pun heran, siapakah orang mengatakan kalimat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadaku. Setelah dicari di pasar, dapatlah oleh Ibrahim bin Adham suara yang mengatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadaku. Ternyata dicari, ternyata orangnya tak punya tangan, orangnya tak punya kaki, dan dialah yang mengatakan kalimat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadaku. Kemudian Ibrahim bin Adham pun menanyakan kepada orang yang cacat tadi, wahai saudaraku, saya dengar engkau mengatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadaku. Aku lihat engkau tak punya tangan, aku lihat engkau tak punya kaki. Lantas nikmat yang banyak yang mana yang engkau syukuri wahai saudaraku? Kemudian orang yang cacat tadi pun dengan tersenyumnya berkata kepada Ibrahim bin Adham, wahai saudaraku Ibrahim bin Adham, memang aku tak punya tangan, memang aku tak punya kaki, tapi ketahuilah Allah titipkan kepadaku qalbun syakiran wa lisanun zakiran. Allah titipkan kepadaku hati senantiasa bersyukur dan lisan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah nikmat yang lebih besar daripada hati yang selalu bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa yang budiman, kalaulah seandainya orang yang tak punya tangan, orang yang tak punya kaki, dia bisa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, apalagi dengan kita yang lengkap ada tangan dengan 10 jari, lengkap 2 kaki dengan 10 jari, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang terletak di meja makan kita cuman kayu dan barangkali tanah, tapi yang namanya bersyukur wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita begitu wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita renungkan, mulai dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita, itu semuanya adalah produk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bernapas itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai paru-paru yang selalu menghirup udara setiap harinya, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya Allah macetkan salah satunya, umpamanya Allah ambil nafas itu daripada kita, mungkin besok pagi kita sudah innalillahi, dan orang-orang pun banyak datang ke rumah kita pergi bertakziah karena kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena yakin dan percayalah kita, tiada naungan yang dapat menolong hambanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada saya, kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang kami muliakan, mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat di malam tarawihnya kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah menjawab Allahumma salli wa sallim alaihi.
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tak dapat kita hitung berapa jumlah banyaknya salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita tarawih. Maka kami mengajak kita semua jangan hanya di bulan Ramadan kita memperbanyak selawat, melainkan habis Ramadan ini nanti masuk Syawal, masuk Muharram kan, kita juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percayalah kita, umat yang paling dekat dengan Rasulullah adalah umat yang paling banyak selawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin penonton yang budiman, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya. Kemudian naik Rasulullah ke tangga pertama, Rasulullah mengatakan amin. Naik lagi Rasulullah ke tangga kedua, Rasulullah pun mengatakan amin. Naik lagi Rasulullah ke tangga ketiga, Rasulullah pun juga mengatakan kalimat amin. Kemudian setelah Rasulullah berkhutbah, ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin di setiap langkah engkau naik di atas mimbar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, ketahui oleh kalian bahwasanya tadi datang Jibril menahanku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, doa Jibril itu kaum muslimin penonton yang budiman adalah celakalah orang yang dia hidup di bulan Ramadan tetapi sampai Ramadan habis dia tidak mendapatkan ampunan karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Jibril, celakalah orang yang apabila Ramadan masuk kepadanya tetapi sampai Ramadan habis dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril pun menyuruh kepada Rasulullah untuk mengaminkan doanya, maka Rasul pun mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadannya dengan beribadah kepada Allah, imanan dengan keimanan, wahtisaban dengan ihtisab ridha kepada Allah, maka kaum muslimin sekalian, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi celaka, siapa yang celaka? Orang yang masuk Ramadan sampai Ramadan habis dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah naik ke mimbar yang kedua, tangga yang kedua, Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, celakalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika disebut namamu wahai Rasulullah, dia enggan bersolat kepada engkau ya Rasulullah. Maka Jibril pun menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan doanya. Kata Rasulullah, amin, kabulkanlah ya Allah. Jadi, penonton yang budiman, doa Jibril yang kedua, ketika Rasulullah naik ke atas tangga yang kedua, celakalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila disebut nama Muhammad di sampingnya, di dekatnya, dia tidak mau bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang nanti di padang mahsyar itu adalah orang yang paling merugi nanti di padang mahsyar itu tidak mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang enggan bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Makanya tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam hati anak kita, dalam hati keluarga kita untuk senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan cinta kita itulah nantilah yang membawa kita al-mar'u ma'a man ahab. Kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Dan yang ketiga, kaum muslimin penonton yang budiman, doa Jibril yang ketiga adalah celakalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana orang tuanya masih hidup tetapi mereka tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Kaum muslimin penonton yang kami muliakan, doa Jibril yang ketiga ketika Rasulullah naik mimbar yang ketiga, Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, celakalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang tuanya masih hidup, masih ada di tengah-tengahnya, tetapi dia tidak mendapatkan, dia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka Jibril pun menyuruh kepada Rasulullah SAW mengaminkan doanya, dan doa itu pun diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang berdoa itu adalah malaikat yang paling mulia, dan yang mengaminkan doa itu adalah manusia yang paling mulia, Habibullah, kekasih Allah. Pasti Allah akan kabulkan.
Doa Jibril yang ketiga ini, Allah akan melaknat atau celakalah orang yang apabila orang tuanya masih hidup, tetapi dia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, penonton yang budiman, orang tua kita mungkin dia tinggal di kampung, dia sekolahkan kita sampai sarjana, sampai magister, sampai doktor, sampai profesor, bahkan dia tamat SD pun tidak, saudaraku. Orang tua kita yang mungkin mencari sesuap nasi untuk makan di rumahnya dia susah, tetapi untuk anaknya mengirimkan untuk anaknya untuk biaya kos di luar kota, menyekolahkan anaknya untuk makanan, dia tidak pernah timbal pilih kasih, saudaraku. Maka wajib kita renungi begitu besarnya jasa seorang ibu kepada anaknya, begitu besarnya pengorbanan seorang ayah kepada anaknya. Kaum muslimin yang kami muliakan, makanya jikalaulah seandainya tergores hati ibu kita, tergores hati ayah kita, maka surga jauh dari kita. Karena ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Kaum muslimin yang kami muliakan, tujuan Allah Subhanahu wa taala kenapa doa Jibril tadi, celakalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila orang tuanya masih hidup tetapi dia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, sebenarnya tak banyak yang ayah dan ibu kita minta kepada kita sebagai anak. Ketika dulu nak ibu yang mengandungmu sakit perut ibu, berdarah, mengalirkan air mata ibu melahirkanmu, ibu tak minta apa-apa darimu nak. Ketika engkau sukses, engkau jangan lupa kepada ibu. Ketika engkau nanti berhasil di negeri orang, engkau jangan pernah lupakan kampung kita nak. Pulang nak, temui ibumu. Kaum muslimin yang kami muliakan, begitu pun dengan seorang ayah. Kata seorang ayah, ayah ingin kau menjadi gubernur nak, karena kalau kau menjadi gubernur engkau akan lupa kepada Tuhanmu. Ayah ingin kau menjadi presiden nak, karena kalau kau menjadi presiden engkau akan lupa kepada Tuhanmu. Ayah ingin kau menjadi dosen nak, karena kalau kau menjadi dosen kau tak akan lagi ingat jalan ke kampung halamanmu. Ayah ingin engkau menjadi jenderal nak, banyak bawahanmu, banyak bintangmu, hormat bawahanmu kepadamu, tapi engkau tidak mau lagi bergaul dengan ayah. Ayahnya ingin engkau menjadi anak ayah yang dulu ketika engkau lahir, ayahlah yang pertama kali mengambil tubuhmu yang mungil seraya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayah yang mengazankan di telinga kananmu nak. Ketika dulu engkau lahir, ayah mengambil tubuhmu yang mungil, seraya ayah mengambil tubuhmu yang mungil dan mengatakan kalimat tauhid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah yang mengazankan di telingamu nak. Dan nanti harapan ayah ingin kau menjadi jenderal. Karena kalau kau menjadi jenderal, engkau tak akan lagi ingat jalan ke kampung halamanmu. Engkau tak akan mau lagi pulang hari raya nak. Ayahnya ingin engkau menjadi, ketika nanti ayah terpujur kaku tak berdaya lagi, ketika nyawa ayah sampai ke kerongkongan, ketika ayah ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, engkau pun datang kepada ayah. Ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Karena orang yang bahagia di dunia bukan orang yang banyak punya ruku yang tinggi, saudaraku. Orang yang bahagia di dunia bukanlah orang yang banyak menumpuk harta. Orang yang bahagia di dunia bukanlah orang yang banyak mempunyai usaha. Tetapi orang yang paling bahagia di dunia adalah ketika dia sakaratul maut, anaknya pun datang mentalkinkan ke telinga ayahnya kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan Allah, maka halal jannah, dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan kita pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dari apa yang kami sampaikan, terlebih-lebih bagi diri kami yang menyampaikan ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu datangnya daripada diri kami sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.